ya. Recorded. Ya, memang direkam, dimulai. Ya udah. Oke, kita mulai doa rosario ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada selalu dan sepanjang masa segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Ave Maria, Peristiwa mulia pertama, Yesus bangkit dengan mulia. Malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, ampunilah kami, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di dalam surga. Berikanlah kita hari ini. Kami seperti mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Silakan Ibu Ina.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, rahmat Tuhan yang terpujilah engkau di waktu dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, tinggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang kamu melihat dia. Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami. Tanam kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Bangunlah kerajaan dan kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seperti kami pun mengampuni bersalah kami, bukan kami ke dalam pencobaan, tetapi jahat. Amin. bahkan Ibu Rosa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dan roh di antara wanita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buah engkau wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buah tubuhmu, pujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buah tubuhmu, engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang malam. Ya Yesus, Yesus yang baik, ampuni dosa kami. Karena jiwa-jiwa kita membutuhkan kerahian. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa mulia ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi
seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka untuk dikatakan. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah dan ampun seperti kami pun dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi berikan dari yang kaya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Allah, sekarang dan mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakan ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakan dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Bunda Allah, doakanlah yang berdosa ini sekarang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakan yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa kami yang dan waktu mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkan jiwa terutama mereka yang amin. Ave,
Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa, berilah kami iman yang hidup dan jadikanlah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah dalam surga. Berilah kami silahkan Ibu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, sekarang waktu kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Yesus. Santa Maria, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang. Ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan firman-Mu. Ave Maria,
peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang berselubungkan matahari dengan bulan dan sebuah mahkota dari bintang di atas kepalanya. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada putra-Mu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas. Pun mengampuni masukkan ke cobaan, tapi Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan perlindungan.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Kita lanjutkan doa salam ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami semua memandang kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibu, limpahkanlah kasih sayang kepada dan Yesus semoga kepada kami, Ratu, Maria, doakanlah kami ya Allah, supaya kami mati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosari Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Demikianlah doa Karyo. Kemudian akan dilanjutkan Pak Dwi ya. Terima kasih kepada Ibu. Boleh enggak? Pak Dwi mungkin maaf ya, apa boleh kita mute aja ya, yang nggak ini yang nggak sudah. Dan kita mulai Jeff dengan lagu pembukaan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah kembali pada acara Gokil untuk melanjutkan Gokil kita pada bulan April yang temanya adalah kerahiman ilahi. Dalam kerahiman ilahi itu kita akan merasa kasih karunia Allah yang luar biasa kepada kita, dan pada akhirnya kita menjadi murid-muridnya yang diutus setelah kita mendapat pencurahan Roh Kudus. Malam ini kita akan mendiskusikan bagaimanakah kita mengimplementasikan kita sebagai utusan dari Allah. Kita akan belajar bagaimana kita menjadi utusan Allah. Ternyata menjadi utusan Allah ternyata tidaklah begitu susah seperti apa yang kita pikirkan. Ini adalah nanti dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17 nanti akan membahas tentang bagaimana kita mengimplementasikan sebagai utusan Allah. Mari kita dengarkan dulu bacaan Injil yang akan dibacakan oleh Rosa. Oke, saya bacakan ya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita balik di slide Injil aja, Jeff. Jadi Bapak Ibu, kita mau bahas ini Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Jadi kalau kita lihat di sini adalah bagaimana toh kita kalau menjadi utusan itu, ternyata menjadi utusan itu
enggak begitu susah. Kita hanya diperintahkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Jadi kalau kita lihat di sini, kita harus saling kasih mengasihi. Di sini kelihatan bahwa kasih itu akan selalu menjadi virus bagi yang lain. Seperti kalau kita pernah lihat pada video sebelumnya tentang sepatu sebelah itu, bagaimana kasih seseorang menjadi virus bagi orang lain, sehingga orang itu balik menjadi mengasihi yang lain. Demikian juga pada Injil ini diceritakan bagaimana Bapa telah mengasihi Yesus. Kemudian Yesus mengasihi para rasul, dan kemudian para rasul disuruh mengasihi orang-orang sesamanya yang lain. Demikian pula kita juga akan menjadi pengikutnya, dan kita ditugaskan untuk memberitakan kabar sukacita ini melalui mengasihi dengan sesama. Jadi di sini adalah bagaimana cara kita melakukan tugas kita sebagai utusan. Yang diperintahkan hanya satu, yaitu mengasihi sesama. Tapi ini adalah kunci bagaimana kita bisa menjadi hidup yang penuh sukacita. Karena di sini juga disebutkan, semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitaku menjadi penuh. Jadi kan kadang-kadang kita itu selama hidup ini mencari kebahagiaan yang sejati, yaitu sukacita. Tetapi dalam hidup ini apa yang sering kita temukan itu adalah hanya sekedar kesenangan, bukan sukacita yang penuh. Mengapa kita sering dalam hidup ini memperoleh kesenangan? Karena sebenarnya apa yang kita cari itu adalah kesenangan. Jadi kalau kita itu, misalnya kita waktu sekolah SMA, kita mencarinya adalah semoga kita masuk ke universitas yang kita sukai. Nah, waktu kita diterima, kita menjadi senang. Jadi semua bentuknya kemudian kita setelah lulus, kita juga berdoa mencari agar kita dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus kita memperoleh pekerjaan itu, kita menjadi senang. Setelah bekerja, kita minta lagi di mana kita dapat gaji yang baik. Kemudian kita dapat gaji dan kita menjadi senang. Jadi semua yang kesenangan itu adalah fokusnya adalah untuk diri kita. Apa yang kita minta untuk diri kita itu akan menimbulkan rasa senang. Tapi umumnya rasa senang ini tenggang waktunya itu hanya sebentar. Nggak seperti sukacita. Kalau sukacita ini waktunya tidak terbatas. Bahkan bisa sangat panjang sekali dan bisa sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mau mengikuti perintah Yesus, bagaimana kita mengasihi orang lain, maka kita seperti yang diberitakan di ayat 11, maka sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita yang menjadi penuh ini seperti apa yang kita selalu doakan, baru saja kita doakan juga dengan Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, maka di surga seperti di dalam di atas bumi seperti di dalam surga. Maka kehidupan kita di dalam bumi ini kualitasnya akan sudah seperti di dalam surga. Bagaimana kita bisa memperoleh sukacitanya yang sangat penuh, sangat ideal. Sebetulnya hanya sederhana dengan saling mengasihi, mencintai sesama. Kemudian yang kedua yang di sini adalah kita itu bukan menjadi hamba dari Allah, melainkan menjadi sahabat-sahabat dari Allah. Apa beda sahabat dan hamba? Kalau hamba itu biasanya
sifatnya itu transaksi ya, transaksional gitu. Seperti hamba-hamba yang ada di perumpamaan di kebun anggur itu. Bagaimana dia bekerja, kemudian diberi satu, kemudian kalau sampai yang sore juga diberi dengan yang sama juga satu. Akhirnya hamba itu menjadi iri hati, karena biasanya hamba itu selalu bersifat transaksional gitu. Dia apa yang diminta dikerjakan dan dia akan mendapat upah. Sedangkan di sini kalau kita lihat dari Injil ini, kita bukan sebagai hamba. Jadi kita adalah sahabat. Kalau sahabat, kita itu bekerja, kita itu mengerjakan sesuatu, itu bukan atas transaksi. Jadi kita mengerjakan, misalnya kita disuruh mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama itu karena kita ingin mendapat sesuatu. Nah, itu kalau kita sebagai hamba. Kita diperintahkan untuk memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus. Itu kalau kita lakukan sebagai hamba, kita lakukan itu karena kita ingin sesuatu. Lain dengan kalau kita lakukan itu sebagai sahabat. Karena kita kalau sebagai sahabat, kita melakukan itu dengan tulus, dengan cinta, dengan kasih. Jadi tanpa ada keinginan untuk memperoleh balasannya. Kemudian di sini juga disebutkan bagaimanakah kita agar kita itu dapat berbuah. Nah, ini kalau kita melakukan kasih sayang terhadap sesama kita tulus sebagai sahabat, maka otomatis hidup kita akan berbuah. Jadi orang akan melihat bahwa dari kehidupan kita, menyontoh dari kehidupan kita ini, maka orang-orang akan tertarik untuk menjadi murid-murid Yesus. Maka hidup kita akan menjadi buah yang berlimpah. Dan seperti yang ditulis di ayat 15, ayat 16, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini kan kita juga, ini adalah satu yang penting, kenapa kita itu kalau berdoa, kadang doa-doa kita belum dikabulkan. Tapi kalau kita mengacu pada ayat 16 ini, di sini dijelaskan bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tapi ini nggak bisa dipotong hanya di ayat ini aja. Karena ada prasyaratnya sebelum kita memperoleh apa yang doa-doa kita semua dikabulkan. Yaitu prasyaratnya adalah kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita sudah saling mengasihi, kita sudah hidup dalam Yesus, kita saling mengasihi, kita turut perintahnya, otomatis doa-doa kita akan dikabulkan. Itu yang saya pikir, yang saya dapat kasih penjelasan, kasih menurut pendapat saya tentang bacaan Injil hari ini dari Yohanes 15, 9-17. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang punya pendapat inspirasi yang lain bisa di-sharing. Kita lanjutkan, Jeff, dengan video sebelum kita masuk ke kita lihat dulu video ini sebentar tentang bagaimana cinta kasih itu dapat menyebar pada orang lain. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa?
I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it then. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Ya, itu tadi video singkat tentang bagaimana cinta kasih itu akan membuat reaksi cinta kasih pada yang lain. Makanya dalam kehidupan kalau kita mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita, maka anak-anak kita ini akan jauh lebih mudah untuk menerapkan kasihnya kepada sesama. Jadi kalau kita juga mengasihi tetangga kita, mengasihi orang-orang sekitar kita, maka orang-orang sekitar kita pun itu akan lebih mudah mengasihi sesamanya juga.
Kalau kita pernah lihat film itu ya, film apa? Batman. Bedanya Batman dan Joker ya. Kalau Joker itu kan kehidupannya sebenarnya sama juga dengan Batman, orang tuanya juga dibunuh. Tapi karena Batman ini kan hidupnya masih dalam saling keluarga yang penuh kasih juga, oleh pembantunya dia tetap diberi cinta kasih. Lain dengan kehidupan Joker yang dari kecil juga dihina-hina terus, maka Joker ini menjadi seorang yang kejam, lain dengan Batman yang menjadi pembela keadilan. Nah, itu udah sering terjadi juga, makanya kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita dan sesuai dengan pesan Injil hari ini juga, bahwa dengan mengasihi sesama, kasih itu akan gampang sekali ditularkan juga, sehingga semua akhirnya di seluruh dunia ini akan menjadi saling mengasihi. Maka saat itulah hidup di dunia ini, quality kehidupan di dunia ini sudah seperti di dalam surga, seperti yang kita selalu doakan dalam doa Bapa Kami. Nah, kita lanjutin dengan refleksi kita malam ini. Kita lanjutin slide berikutnya. Jadi sikap saling mengasihi tidak hanya melulu tentang pemberian materi, tetapi bisa juga dalam bentuk memberi perhatian dan waktu. Mau mendengar dan memberi nasihat, pernahkah Anda mengalami perhatian dari orang lain yang membuat hidup Anda yang sedang susah menjadi terasa lebih baik? Ya, mungkin bisa Bapak Ibu sharingkan refleksi, ada 3 buah refleksi yang kita menjadi fokus kita pada malam ini. Atau mungkin juga kalau ada inspirasi dari bacaan Injil yang mau di-sharingkan juga boleh. Siapa yang mau mulai? Mungkin boleh di unmute itu biar bisa kedengeran suaranya. Iya, Pak Dwi. Iya, Pak Rohadi. Dengan tuanya itu kan mungkin bisa di lingkungan yang bebas ya. Tapi kalau di pekerjaan kayaknya agak sukar tuh, antara mungkin orang makin tinggi merasa paling menjadi tuan, dan yang rendah menjadi hamba. Itu sering terjadi begitu, Pak. Jadi kita nggak bisa menghindari ya, antara di pekerjaan maupun dibawa ke lingkungan, akhirnya akan dibawa juga ke lingkungan. Contohnya antara seorang jenderal dengan seorang prajurit, itu udah seperti kayak tuan dengan hamba. Itu karena sudah berlanjut terus, akhirnya akan kebawa ke lingkungan yang lebih luas, keluarga dan yang lainnya. Itu yang saya amati, Pak. Bagaimana kita implementasinya? Nah, kalau kita mengimplementasikan ya kita ya sementara ini kalau kita di lingkungan ya, karena mungkin sekarang saya udah pensiun lebih dari 10 tahun, sehingga merasakan sebagai bos dan maupun sebagai hamba itu kan sudah nggak kerasa lagi. Jadi udah kekeluargaannya sudah muncul. Mungkin yang kalau baru-baru pensiun gitu kan, wah itu seperti rasanya seperti gimana gitu kan. Power syndrome itu yang terjadi. Terima kasih. Iya. Yang paling bagus kalau walaupun dia jadi bos tapi tetap bisa mempraktekkan yang seperti difirmankan, itu yang lebih bagus. Dia bisa menahan diri, mengendalikan diri, nggak merasa superior, ya kan? Iya, itu idealnya seperti itu. Tapi memang kesulitannya kan dari kecil itu kita udah dihadapi dengan yang lain dari yang diajarkan itu. Makanya kalau kita lihat berapa sabda bahagia, khotbah Yesus di bukit itu 8 sabda bahagia ya, atau 7 ya? 8 ya, 8 sabda bahagia. Itu kan semuanya memang melawan arus. Melawan arus dari kehidupan yang biasa dilakukan oleh orang dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita ini dilatihnya untuk melawan arus. Berenang untuk melawan arus memang berat sekali sih. Ya, nah
Kalau kita pengen mempunyai kualitas hidup yang seperti di dalam surga, ya itu harus kita lakukan. Berusaha, berjuang untuk terus-menerus melakukannya. Karena hanya melalui itu yang kita harus bisa lakukan. Salah satu yang menurut pengamatan saya yang akan lebih mudah melakukan perjuangan ini, kalau kita bisa mengontrol pikiran kita. Selama ini kita seringnya kita yang dikontrol oleh pikiran kita. Jadi ya, seperti yang biasa kita hadapi, kalau kitanya misalnya ini menolong orang, kemudian orangnya yang setelah kita tolong malah menyulitkan kita. Nah, itu kan pikiran nantinya akan membekas di pikiran kita. Waktu kita akan menolong orang berikutnya, itu pikiran kita memerintahkan, "Wih, jangan tolong tuh, ntar kamu sendiri yang repot loh." Nah, seperti itu. Nah, seperti juga kejadian-kejadian di kantor, kejadian-kejadian di masyarakat, kejadian di keluarga itu. Semua itu yang menimbulkan kita itu akan kesulitan mengimplementasikan nurani kita. Karena nurani kita lebih dikontrol oleh pikiran-pikiran kita. Data-data kita masa lalu, data-data kita dalam kehidupan sehari-hari itu yang mempengaruhi pemikiran kita dan mempengaruhi penerapan kehidupan kita. Makanya itu yang memang akan susah sekali untuk mengontrol pikiran kita, karena pikiran kita ini kan udah dijejelin sama logika-logika kemanusiaan, logika-logika duniawi. Kalau di sekolah kita diajarin mana ini untung sama rugi secara logis, sehingga memang kita harus berani melawan arus. Kalau kita ingin memang benar-benar ingin menjadi utusannya. Dan kalau kita benar-benar percaya, harusnya kan kita juga tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Baik, kan. Mungkin gimana, Pak Rohadi? Kalau saya ya, pengalaman saya kan dari kecil itu nggak ada orang tua ya. Hidup dari saya ikut sana, ikut kakak saya atau ikut toko sendiri, itu saya sangat belajar banyak dari pengalaman-pengalaman. Dan saya juga dari kecil itu udah diajarkan mandiri mengenai kasih. Kita lebih baik memberi daripada kita menerima gitu ya Pak. Meminta. Iya, jadi dulu saya itu saking polosnya, jadi sering sekali memang seperti Pak Dwi tadi, saya sering sekali memberi, bahkan saya sampai nggak punya apa-apa karena saking selalu memberi gitu. Terus dalam perjalanan waktu, saya kenapa sering dimanfaatkan orang gitu ya. Jadi sering kesel banget. Tertimbul dari kekesalan ke orang itu membohongin saya dan sering memanfaatkan. Tapi lagi-lagi saya terus bilang gini, semua itu kan pasti Tuhan izinkan gitu ya. Jadi saya mulai biarin deh. Mungkin saya memang harus membantu orang kayak gitu. Gitu. Iya. Tapi gimana Umeti? Kalau membantu orang kan perasaannya gimana? Kalau saya dirumuskan dari itu, Pak. Kalau kayak gini, kalau orang itu memang benar-benar yang sangat butuh ya, dan dia pas butuh dan kita beri, dia merasa sangat terbantu, itu saya sangat merasakan suatu kepuasan gitu. Ya kan? Kalau kita memberi, orang itu sedang menunggu-nunggu pertolongan. Ya. Itu saya rela tuh, saya nggak punya untuk saya sendiri gitu. Saya beri untuk dia yang lebih membutuhkan. Karena saya juga sering menolong orang gitu ya.
Terus bukan balasannya, terkadang saya mendapatkan lebih dari apa yang saya keluarin. Gitu. Karena saya sudah merasa ikhlas kalau memberi. Bukan terus mungkit-mungkit, oh saya sudah memberi ya. Dengan nggak ada perasaan takut memberi, pokoknya orang itu butuh, memang sangat butuh, kita kasih. Gitu kan. Itu nggak hanya uang, tenaga pun juga gitu kan. Kita kalau perlu menolong orang, kita tolong. Dan itu juga membuahkan kesenangan untuk saya. Bisa menolong orang. Iya, itu yang... Daripada kita misalnya membeli barang, ya kan? Membeli barang untuk... Iya. Seperti tadi Pak Dwi bilang, kita beri-beri. Kepuasan itu hanya sementara. Gitu. Sementara kalau kita atau orang nggak bisa bayar sekolah, kita kasih, itu lebih kepuasan batin tuh ada gitu. Daripada kita beli untuk kesenangan pribadi. Jadi saya sering kali saya nggak beli apa-apa karena saya harus ngasih orang, ya kan, uang saya untuk kasih orang, tapi justru saya in return tuh saya mendapatkan yang lebih bagus dari itu yang nggak pernah saya minta atau saya apa. Orang tuh kasih aja gitu. Jadi kita dalam hal ini kita memang harus percaya, dan kalau kita memberi kita memang harus ikhlas. Kayak gitu ya. Saya mau share dikit boleh? Boleh. Pertama mohon maaf karena telat. Telat gabungnya. Saya lupa ada acara gokil malam ini. Kebetulan tadi ada insiden kecil di BX. Saya lagi ke BX, janjian orangnya nggak datang. Saya tunggu 1,5 jam nggak datang. Saya telepon Selin, Dek, ini orangnya nggak datang. Udah, Papa pulang aja. Ya, tapi Papa pipis dulu. Jadi saya nggak sadar, saya pikir handphone saya nggak terbawa handphone. Jadi wah saya panik banget. Padahal itu handphone utama kan, yang Samsung. Waduh ketinggalan di toilet. Saya lari balik ke toilet, ternyata nggak ada. Waduh saya udah putus asa nih, hilang. Ini musibah nih saya bilang. Akhirnya tadi teman-teman security bantu nyari, nggak ketemu. Terus Marcel tadi coba cari lewat email, akhirnya HP itu masih di Bintaro Exchange. Akhirnya satpam tiba-tiba ditelepon oleh seseorang pakai telepon saya itu. Ternyata bukan ketinggalan di toilet, tapi ketinggalannya di spot station. Saya biasa kalau ke BX pasti mampir ke spot station. Nggak beli, cuma lihat-lihat aja. Lihat sepatu. Nah, tapi anyway, itu makanya saya jadi pikiran kemana-mana tadi sampai lupa ada acara gokil. Tapi anyway yang saya mau ceritakan, saya merasa pernah saya sama istri saya ketika waktu itu di Pontianak. Kami waktu itu di usia perkawinan ke-6, kan belum dikaruniai omongan ya, belum ada tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda selalu ada tapi nggak pernah jadi. Nah suatu hari kami di Pontianak itu, ketika mau ngambil obat itu juga dikasih oleh dokter yang habis meriksa kami berdua, vitamin lah. Saya dikasih vitamin karena sperma saya waktu itu katanya encer, terus istri saya dikasih vitamin juga supaya sama-sama bisa kuat dua-duanya. Nah, tapi ya kita nggak banyak berharap. Nah, suatu ketika di apotek itu terkenal apotek termurah di Pontianak. Ada suami istri lagi berdebat, Bu, Bapak, Ibu Bapak. Lagi berantem, si istrinya nangis-nangis. Kenapa, Bu? Saya tanya. Iya Pak, ini uang kami nggak cukup, kami harus ambil obat antibiotik, dan kami mampunya cuma bayar separuh. Ya udah, nah, tapi gimana? Kan antibiotik nggak boleh separuh-separuh. Akhirnya kami bantu. Bentar. Jadi melankolis ya jadinya. Akhirnya kami bantu, kami beli obat. Bapak dan Ibu sedang apa ya? Kami lagi beli vitamin untuk kesuburan mungkin, atau untuk saya sedang berobat karena kami udah 6 tahun belum pengen punya momongan, saya bilang. Terus obat-obatnya kami bayarin, saya bayarin, antibiotiknya terutama semuanya lah, semua saya bayar. Terus uangnya dia mau kasih, nggak usah itu untuk Bapak Ibu aja, biar saya bayarnya Bapak Ibu, saya doakan Bapak Ibu segera dapat momongan. Ya mungkin itu salah satu dari doa yang mereka. Dari sekian banyak orang yang mendoakan saya, tapi yang saya paling ingat adalah pasangan suami istri tadi yang naik sepeda motor sedang berargumentasi.
gimana cara nebus antibiotik itu. Jadi kalau Bu Meti bilang tadi, saya dapatnya jauh lebih dari itu, mudah-mudahan kejadiannya sedemikian. Akhirnya dari ketika itu terus kami ke US, 1 bulan kemudian periksa, di sana ketahuan bahwa Lili hamil. Jadi kejadiannya gitu, Bu. Jadi saya selalu percaya, tidak berharap, tidak berharap kalau kita beli 5 kembali 10, enggak. Tapi biasanya tanpa kita sadari kembaliannya pasti lebih banyak. Itu Bu. Saya mau sharing cerita yang sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Inti. Seperti yang juga ditegaskan di Injil kan, carilah dulu kerajaan surga, maka yang lainnya akan ditambahkan. Makanya kalau kita selalu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang lainnya, keperluan-keperluan kita yang lainnya akan otomatis ditambahkan. Itu contoh kehidupan yang bagus sekali yang di-sharingkan oleh Pak Rohadi, Bu Meti, sama Pak Inti. Mungkin yang lain boleh, yang mau ikut sharing. Saya sih nggak punya pengalaman seperti Bapak Ibu semua ya. Tapi pembicaraan hari ini membuat saya jadi teringat pembicaraan berpuluhan tahun yang lalu waktu masih mahasiswa. Jadi pada waktu itu kami, ya teman-teman waktu itu satu kos, kita pernah terlibat dari pembicaraan itu seberapa jauh sih kita harus berbuat baik gitu ya. Dan akhirnya salah satu teman yang paling senior lalu bilang begini, tuluslah sebagai merpati, licinlah seperti ular ya. Saya tahu memang ayat ini sebenarnya sih punya interpretasi yang berbeda, bisa lebih khususnya untuk pewartaan. Namun pada waktu itu kita semua sepakat bahwa memang dalam membantu orang ya kita harus tulus, tapi kita juga harus pandai, cerdik seperti ular, bukan licin, cerdik seperti ular. Kalau enggak, ya saya tadi apa yang Bu Meti sampaikan membuat saya jadi ingat lagi. Bahkan Bu Meti juga nolong, tapi terus akhirnya merasa dimanfaatin. Akhirnya dari sukacita kan jadi sebel ya kan Bu, betul kan? Tadinya awalnya sukacita saya bisa nolong, tapi begitu tahu pada akhirnya dimanfaatin, ya kesel juga kan. Dan apa dalam praktek sering begitu kan, orang bilang dia misalnya mau pinjam uang sama kita ya kan, akhirnya nggak kembali ya kan, atau ya banyaklah hal-hal gitu, atau bahkan di pekerjaan yang sepele-sepele bermula dari minta tolong pekerjaan akhirnya tiba-tiba suruh tanggung jawab jadi pindah ke kita ya kan. Jadi memang saya pikir memang ada 2 titik ekstrim sih menurut saya. Jadi pertama ya kita ya tulus 100% seperti yang Bu Meti lakukan, tanpa kompromi dah, walaupun sakit ya, terus akhirnya berasa dimanfaatin, ya udah, dan yakin akan pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita memang juga nggak bisa begitu, ya saya pikir sih nggak ada salahnya untuk jadi cerdik juga seperti ular gitu loh ya, untuk tahu supaya kita jangan terjebak ke dalam hal yang ya dimanfaatin orang tapi sampai fatal gitu ya. Walaupun kita selalu yakin yang atas melindungi kita ya, tapi ya sebagai manusia kan kita juga diberi akal budi ya oleh yang atas ya, oleh Tuhan diberi akal budi, dan seyogianya kita juga tidak ya kita harus mempergunakan lah, jangan semua tergantung Tuhan deh ya kan. Ya itu pendapat saya sih. Pendapat saya begitu. Memang saya tahu tidak mudah sih memang. Akhirnya pertimbangan banyak jadinya ya. Cuma memang saya sepakat Bu Betty, kalau kita mau maju terus ya udah maju. Dan situ saya kira peranan dari Roh Kudus ya untuk membantu kita ya, untuk membedakan, untuk melihat masalah, ya banyak berdoalah untuk melihat masalah apakah ini benar-benar sesuatu yang layak kita bantu atau nggak layak, bisa juga nggak layak kan.
orang terjebak dalam masalahnya sendiri karena kesulitannya karena kesalahannya sendiri, dia terjebak dalam masalah yang luar biasa. Lalu apakah kita bisa, kalau kita bantu, kita bisa terlibat, jadi itu aja. Ya, kasih Pak Albert. Ada yang lain? Tapi Bu Meti tadi bukannya nulung ke pentung ya Bu? Bu Meti berdiri. Itu, tapi saya kan ada istilah Jawa kan gitu, nulung ke pentung. Ya, tak begitu, tapi saya berdoa terus. Saya selalu berdoa semoga selalu dilindungi dari niat-niat jahat orang, gitu kan. Ya udah, saya berpasrah aja kalau udah pernah ke pentung. Ya kan katanya hidup ini harus give and take, kan Bu ya. Ya saya sih senang, you give, I take. Nah itu saya senang. Oke. Apa yang lain mungkin Ibu Ina mau sharing? Wah iya nih Bu Ina. Ina. Belum. Pak Jimmy. Mungkin wah, dalam nih Pak Jimmy. Ya, kalau saya sih terjadi kebalikannya Pak. Jadi ini pada saat saya pertama kali ke Jakarta, saya dikasih mobil sama bos saya. Tapi dalam kondisinya kurang prima ya. Jadi istilahnya yang namanya koplingnya udah aus sekali. Jadi pada saat itu saya mogok pas lewat jembatan Semanggi sedikit, mau mengarah ke Ratu Plaza. Waktu itu saya kos di Bendungan Hilir. Ya kan? Jadi orang-orang udah ribut itu di jalanan, bakar aja. Nggak kan bikin macet itu jalanan panjang. Nah, terus saya berhenti ke pinggir bisa. Terus orang-orang di sana bilang, wah ini kalau di derek ini 200.000, ya kan? Nah, pada satu saat tiba-tiba ada taksi Bluebird nyamperin, ya kan? Nyamperin dia langsung ikat. Saya bilang Pak tunggu dulu, jangan ikat-ikat aja nanti mintanya 300.000 pula kan? Wah, terus dia bilang, udah tenang aja, naik aja jalan. Nah, begitu sampai di kos saya di Ben Hill, dia minta bayarannya sesuai argo. Dia bilang ke saya, Pak, saya seharian di jalan, saya sering dibantu orang. Jadi inilah balasan saya ke orang. Jadi Bapak nggak boleh kasih lebih. Bapak harus kasih sesuai argo. Ya kan? Jadi saat itu cuma bayarnya 5.000 dari Ratu Plaza itu ke Bendungan Hilir. Jadi kondisinya terjadi seperti itu, Pak, dibantu orang. By the way, saya lanjutkan cerita saya sedikit. Tadi akhirnya HP saya tadi ketemu, terus orang yang mau saya mau kasih tips lah sedikit. Nggak mau. Waduh, saya jadi utang budi banget rasanya. Itu Pak, beda dengan, hampir sama dengan Pak Jimmy. Pak Jimmy. Sesuai argo. Tadi orang, ini saya mau transfer uang. Pak nggak usah Pak, udah nggak apa-apa, maksa-maksa, akhirnya nggak mau juga, ya udah dah. Ya memang ternyata benar kan dari pengalaman Pak Jimmy, Pak Inti, Bu Meti, Pak Albert, bahwa memang kalau kita kasih itu akan menular ke yang lain. Ya. Meskipun nggak langsung baliknya ke kita, bisa muter-muter, tapi dianya akan berkembang terus. Dianya juga akan mengasihi orang lain juga, orang lain akan mengasihi yang lain. Dan itulah yang akan menjadikan akhirnya nanti semoga bisa terjadi bahwa semua orang akan saling mengasihi kalau kita praktekkan ini. Tapi memang kesulitannya kadang-kadang ya kita tergoda oleh berdasarkan pengalaman-pengalaman kita masa lalu yang menimbulkan sebenarnya kita pengen mengasihi jadi ragu-ragu karena
kita pernah ditipu atau kita pernah disalahgunakan karena kita terlalu gampang memberi. Nah, ya memang itu kita harus pakai akal budi seperti yang Pak Albert bilang tadi kan, akal budi, karena kita dilengkapi dengan akal budi. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang memang godaan-godaan untuk tidak mengasihi itu bisa lewat akal budi kita yang kelihatannya sangat logis. Itu yang memang kita juga harus hati-hati. Kita harus pandai-pandai memilah mana yang akal budi kita ini membantu kita untuk melakukan firman Tuhan, apa akal budi kita ini menghalang-halangi kita untuk melakukan firman Tuhan. Memang susah sih untuk memilah-milahnya dengan baik. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari susah banget itu, karena seringkali kita itu sudah dilatih untuk memakai pikiran. Kalau hal-hal yang nggak logis itu, untung ruginya itu kita kan udah dilatih dari kecil untuk ngitung untung rugi. Makanya kadang-kadang kita ya terbiasa untuk itu. Ada yang lain mungkin? Bu Kaya, Bu Yuni, Bapak Rudito, Bu Dama, Pak Hendi, boleh. Rudito mungkin punya pengalaman, Pak Rudito, dalam kehidupan ini. Pasti banyak nih pengalaman. Iya, banyak. Pengalaman. Untuk di-sharing, Pak. Masih di-mute. Suaranya, Pak, suara. Suara, Pak. Nah. Bagaimana? Ya udah. Dengar? Sudah masuk. Ya. Ya, baik. Kalau pengalaman, ya namanya kerja, itu memang nggak ada yang enak. Meski prihatin. Ya. Sekolah juga prihatin. Nah, ini apa yang kita capai selama ini, kita menganggapnya itu perjuangan, tapi sebetulnya itu anugerah. Saya merasa setelah pensiun ini udah anak-anak udah kerja semua, udah mandiri semua, itu merasa bersyukur sekali. Kenapa saya dulu kok prihatin gitu, merasa padahal gimana ya, ternyata anak sekarang juga ngalamin begitu, kerja susah. Dia salah satu anak saya kerja di proyek Mandalika itu dikejar-kejar target untuk MotoGP itu. MotoGP. Ya, itu dikejar-kejar sampai stres. Waduh, ini seperti saya dulu juga ini. Saya dulu juga kadang-kadang stres juga, tapi setelah sudah melewatin itu merasa bersyukur. Itu sebenarnya anugerah. Saya bilang sama anak saya, itu ya salib lah gitu. Jadi itu pengalaman yang saya share kepada anak saya, bahwa kamu itu nanti kalau udah selesai target itu proyek itu, kamu merasa bangga. Seperti waktu kerja di Bandung, Pasopati, ya Jalan Layang Pasopati. Wah, dia stres berat waktu itu dia. Tapi setelah selesai, wah sekarang dia merasa ada hasilnya, itu kita ya bergunalah pada masyarakat. Saya kira itulah cara kita mensyukurin, dan kalau kita syukurin, kita ingat semua dulu perjuangan, wah dulu orang itu menyakitin saya sekarang malah senang sekali, saya doain. Jadi malah nggak ada rasa dendam, nggak ada apa, malah kita doain. Ya itu
salah satu sharing saya pada anak-anak saya. Ya, kebetulan ya mereka perjuangannya sama dengan saya zaman saya dulu juga. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Rudito. Jadi kalau kita mensyukuri apa yang kita peroleh, itu nikmatnya luar biasa. Dan kita akan sangat mudah untuk memaafkan orang lain juga ya. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini Pak Bagaimana? Mungkin mau sharing juga, mungkin kalau ada apa ya? Pak Dwi, kalau pengalaman saya, halo? Ya Pak. Ya masuk Pak Heli. Masuk. Kalau pengalaman saya ini, waktu saya buka toko di sektor 1, ada papa-papa yang belanja ke saya di lampu. Pas dia mau nyebrang, ditabrak sama motor. Aduh. Ya, kesenggol, jatuh. Lalu saya tolongin dia, saya angkat, kasih bangku duduk, kasih betadin, kasih minum. Nah, itu udah lama kan, udah kurang lebih 3-4 tahun. Pas waktu itu dia belanja ke sini, dia masih ingat. Pas ada orang lagi yang belanja, dia ceritain, Papa ini waktu saya kesenggol motor, dia yang menolong saya, orangnya baik, apa gitu. Jadi ini, kagum apa, punya kenangan kayak gitu. Iya. Empati sekali. Memang itulah, makanya kalau kita memberikan kasih, berbuat baik, itu akan kesannya itu luar biasa. Dalam, biarpun lama ya, biarpun udah lama ya. Udah lama, udah 3-4 tahun. Pas dia belanja, dia lihat saya buka di sini, ada yang lagi belanja, dia ceritanya ini. Iya, waktu saya kesenggol motor, Papa ini yang menolong saya, kasih saya minum apa gitu katanya. Iya. Nyata kan memang luar biasa ya kalau kita berbuat kasih terhadap sesama. Pengalaman yang lupa dia. Ya. Jadi sebenarnya itu ya Pak, kalau kita melakukan kasih itu dengan tulus, itu satu hari akan kembali lagi ke kita kan. Bisa aja melalui orang itu lagi ataupun orang lain yang tadi seperti di film itu kan. Kan dia melakukan satu kebaikan pada saat itu, dan kemudian di saat yang lain dia bisa melakukan hal yang sama, dan itu seperti menularkan. Sebenarnya kasih itu kalau kita lakukan dengan tulus itu seperti bisa menular ke orang lain. Yeah. Gitu. Sebenarnya kan di situ ya kan. Jadi sebenarnya hal yang dilakukan dengan tulus itu efeknya mungkin nggak langsung, tapi orang bisa melihat dari kita dan dia bisa merasakan. Setiap orang kan punya hati nuraninya ya. Dia bisa merasakan sebenarnya orang yang menolong dia itu benar-benar dengan tulus atau tidak. Dan itu pasti menggerakkan dia, satu hari dia akan menolong orang yang lain juga. Karena dia merasa pernah ditolong orang kan. Iya. Sebenarnya efeknya kan bagus ya, seperti snowball effect ya. Iya, luar biasa efeknya. Saya lihat tadi orang itu Pak Bucan mungkin 10 tahun lagi mirip itu ya. Siapa Pak? Bucan. Oh, Bucan. Chandra. Mirip nih Bucan 10 tahun lagi kayak gini nih kayaknya. Bu, saya mau sharing lagi cerita mengenai menolong orang dan ditolong orang. Yang paling cepat efeknya tuh ketika saya nolong orang kehabisan kehabisan saldo e-tol. Iya betul. Nah, saya bukan sering lah, ada beberapa waktu saya nolong orang mau dikasih uang, saya nggak mau pakai aja. Suatu hari saya tolong orang juga 2 kali juga. Jadi itu yang balasan langsung itu. Ya Pak, saya mau kasih tahu kemarin juga kayak gitu Pak. Pas dari rumah duka, itu di depan kayaknya ada saldonya, masih ada saldo 150.000.
Terus saya sama Evan. Terus bukan sama Evan, sama Edwin ya. Sudah itu saya bilang mobil truk, ya kan, kalau terus saya bilang udah kita kasih aja punya kita. Nah di depan itu saya lihat katanya teman anak saya, mama itu masih ada saldo 150. Terus tukang truk itu mau ngasih ke anakku 35.000. Anakku saya bilang, pulangin gitu. Kalau saya maaf ya Pak, kalau saya sih Bang dari dulu orang tua juga ngajarin kita harus selalu membagi. Jadi saya tuh juga orangnya nggak tegaan. Senangnya berbagi juga, gitu. Karena dari orang tua papa tuh juga, mama papa juga suka berbagi, walaupun kita juga bukan lebih gitu loh Pak. Sampai sekarang saya begitu. Kadang-kadang maaf terus terang ya. Kalau kaya kan emang nggak kerja ya, dapat duit dari suami. Bojo kirim duit transfer gitu. Pap, itu udah habis. Kata bojoku, kok udah habis, beli apa aja kamu? Saya joget, wah transfer buat temen yang perlu. Dan aduh, karena bojo puji Tuhan, kan apa? Kita kan masih ada berkat, ada rezeki, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan sih, soalnya kan masih bekerja. Tapi tahun ini bojoku sudah pensiun. Sudah mungkin ya mau udah waktunya istirahat ya Met, waktunya istirahat. Kita bersyukur aja, yang penting sehat. Itu aja. Kayak nggak tahu ya, kayak tuh orang nggak percaya juga, seneng banget berbagi juga gitu. Iya bukannya. Itu juga kayak bilang sama anak-anak, kita juga nggak boleh pelit. Kalau kita memang punya, apa salahnya sih kita bagi, kita bantu gitu loh. Tanpa kita minta imbalan gitu loh. Tanpa berharap kamu tuh akan berbagi kita. Tapi ternyata Tuhan tuh memang maha baik, maha tahu ya. Jadi nggak perlu kita kasih tahu juga. Tuhan tuh kayaknya menambah, ya kan? Nah, itu kan juga dialami oleh teman-teman kita semua ya. Itulah yang saya alami sekarang. Cita-cita, terus kita alami ya, sukacita yang tidak bisa ada ini. Saya pernah sekali sampai sekarang saya masih ingat. Saya dulu dari sekolah, saya senang sekali nganter teman-teman, anak-anakku semua saya suka antar. Sampai masuk gang, kayak emang senang nyetir saya dari dulu. Waktu itu saya pernah rapat malam-malam itu, ada seorang ibu, saya juga nggak gitu kenal, di rapat, bilang, Bu, saya tinggal di Bintaro, dia tinggalnya dekat Matu sana tuh, daerah apa tuh, saya juga nggak ingat. Saya anterin pulang, dia hamil. Sudah itu saya nggak lupa, itu wajah ibu tuh saya agak lupa. Tapi dia ingat sama saya, masih ingat sama saya. Ibu masih kenal saya, siapa ya Bu? Maaf, saya bilang, Ibu kan dulu pernah nganterin saya waktu saya lagi hamil. Ini anak ini Bu, saya sudah lupa. Tuh. Jadi memang kita berbuat baik tuh kayaknya nggak sia-sia gitu, Pak ya. Jadi saya bilang, waduh, luar biasa. Ibu saya waktu itu lagi hamil. Saya bilang, Bu, boleh nggak saya antar? Yuk, saya naik taksi aja Bu, nggak apa-apa. Sedangkan saya searah. Jadi ya, itulah cinta kasih ya Pak. Ya, banyak berbuat baik. Menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, luar biasa hasilnya. Benar. Dengan tulus ya Pak. Ya, tulus. Iya bukannya. Terima kasih. Itu hanya sedikit cerita doang. Punya temen satu cerita itu kartu tol itu, ada satu temen ya sangat-sangat tidak mau membantu orang yang perlu tol itu, dibayar pun dia nggak mau. Ya. Sampai bingung. Saya waktu itu di sebelahnya dia, saya bilang udahlah kasih aja gitu. Saya oke lah kalau kamu nggak mau pakai kartu tol saya ini, tempelin aja. Dia tetap nggak mau loh. Bener-bener dia nggak mau. Nanti dia kebiasaan katanya dia. Oh gitu ya. Ya karena dia bilang kebiasaan itu, orang nggak mau tertib, nggak mau udah tahu mau masuk tol dia nggak mikirin ada nggak gitu loh. Jadi dia itu biar dia belajar katanya dia gitu. Dia sama sekali nggak mau, dibayar pun dia nggak mau. Jadi dibayar nggak mau, saya bilang udah pakai kartu tol saya ituin biar dia tempelin orang, dia tetap nggak mau juga. Katanya itu kamu nggak ngajarin orang itu gitu loh.
dia tetap punya prinsip kalau orang itu nggak diajarin setiap saat dia akan seenaknya gitu, akan gampangin gitu loh. Iya, betul juga sih. Iya. Nggak tega ya. Tapi Tega orang tua ya. juga nggak tega, ya udahlah daripada kita sama-sama macet semua kan juga kan, Iya. akhirnya kan buntutnya ke belakang itu kan jadi panjang kan. Itu jangan dicontoh ya Bu. Iya, ya dari satu sisi benar sih dia ngajarin Salah, orang itu gitu loh, tapi di satu sisi dia juga ngerepotin orang lain yang udah telat, mungkin mau ada janji orang, ada yang mau ke kantor gitu kan. Ya kadang itu jadi dilema juga sih antara kita mau nolong orang atau enggak gitu. Kalau untuk kasus ini sih saya nggak setuju dengan teman Ibu Ina itu Bu. Iya, saya bilang udahlah gitu loh, maksudnya kaku ya, terlalu kaku. Iya, bukan hanya maksudnya kaku, itu Bu, antrian di orang belakang kayak itu udah banyak banget gitu loh. Tol itu kan hitungannya cuma menit aja, kita macet sebentar aja di belakang itu kan udah banyak banget, apalagi jam pulang kantor gitu kan. Tapi ada juga nih Bu Ina, pengalaman saudara tuh depannya itu kan nggak ada saldo, lalu dia mau tolongin dia, dikasih pinjam, saldonya masih 300, dibawa pergi. Iya, memang ada yang seperti itu sih. Itu apes namanya Koendi. Dibawa pergi, akhirnya dia nggak ada kartu lagi, nggak bisa ngetek, malah bikin macet di belakang, nggak bisa lewat kan. Iya, Marahin memang orang terus. jadi serba susah sih kalau kita kadang zaman sekarang ini kalau mau nolong orang itu juga susah gitu. Iya, kadang itu ada yang nggak benar juga sih. Iya, banyak sih yang nggak benar gitu. Terus ada yang orang yang gampangin gitu lah, antar nggak, Tapi dia waktu itu nggak saya pernah pinjamin juga, tapi saya melalui Sapamnya. Sapamnya saya kasih ke Sapam, dia yang ngetekin, udah itu kasih ke saya. Iya. Ya kalau ada Sapam saya mau kasih langsung ke orangnya itu. Iya. Kalau menurut saya sih yang penting niat kita baik lah, itu aja lah. Kalau dibawa kabur ya udahlah. Yang belakang pasti nolong kita lah, percaya aja itu Wendy. Yang belakang pasti nolong. Berarti kita mesti punya kartu tol lebih dari satu. Iya, kadang-kadang memang perbuatan-perbuatan orang lain dan lingkungan itu kan yang sering membuat pertimbangan-pertimbangan kita menjadi terhambat untuk memberikan kasih sayang pada orang lain. Nah, itu yang harus kita selesaikan lah dengan akal budi kita dan dengan hati nurani kita. Kalau kita ingat dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu, bagaimana Yesus bisa memberi makan beribu-ribu orang dan masih sisa 12 keranjang. Itu kalau nggak ada anak kecil yang mau share 5 roti dan 2 ikannya, itu beribu-ribu orang itu nggak bisa makan. Makanya kalau kita mau share punya kita sedikit saja, maka itu oleh alam ini dan oleh Tuhan itu akan digandakan secara luar biasa. Ada lagi yang mau ini sharing tentang ini? Cuman kalau soal memberikan bantuan orang-orang di lampu merah udah dilarang ya, udah ada perdanya. Aduh, susah memang itu. Udah ada perdanya. Milenial. Udah ada perdanya, tidak diizinkan. Nah. Tapi kasihan juga tuh manusia silver, Pak. Manusia silver. Itu gara-gara Silver Queen dia bikin Silverman, Bu. Iya. Kasihan juga kan, dia suka kasih juga tuh. Sampai pakai baju, topeng, kasihan, panas begitu. Kasihan loh. Tapi udah dipasangin spanduk loh, Bu Kaya. Iya. Iya, nggak boleh lagi. Boleh. Nah, Pak, ini pertanyaan aja. Iya. Ini ingat. Kalau kotak sumbangan di Indomaret musim berisi nggak? Bilang nggak susah-susah. Kamu ngomong gimana?
Kotak sumbangan di Indomaret. Oh, nggak pernah lagi, Pak. Nggak pernah Mau ngisi masukin, Pak. Karena itu buat teroris. Iya. Mau ngisi nggak? Enggak. Nah, Mana kalau kita memang tahu yang benar apa yang salah. Grup aku udah ngomong. Soalnya saya ada kepentingan. Itu kan juga menunjukkan kasih kepada sesama. Suara apa nih? Tahu. Suara masuk. Nah, udah. Oke, udah. Clara. Pak Albert. Iya. Nggak lagi, Pak. Sejak saya tahu bahwa itu untuk teroris. Iya, tapi kan begini Pak, kita nggak tahu yang mana yang teroris, yang mana yang enggak. Nggak semuanya kan. Jadi pertanyaannya, yang kita lakukan dulu tuh gimana? Ya kan itu kesalahan. Anggap aja kita ketipu gitu ya. Ketipu lah sama teroris. Iya. Ketipu ya udah, penting niatnya kita baik. mesti hati-hati. Jadi sumbangan harus hati-hati tuh, jangan-jangan buat begitu kan lagi ya kan. Iya. Karena itu saya mohon maaf aja sekarang jadi sedikit gimana ya. Jadi kalau ada yang itu berbau-bau begitu tuh ya, minta sumbangan berbau-bau begitu, saya kok jadi antipati. Iya. Nah, itu jeleknya. Mengatasnamakan panti asuhan ya, Pak ya. Tadi saya jalan-jalan tadi saya kan ke Giant itu ya. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyamperin. Seperti apa? Donasi. Saya lihat itu untuk zakat infak, saya langsung narik diri, Pak. Karena kalau dulu sih saya sih oke aja gitu. Ya. Kembali lagi pikiran tadi kata Pak Budi. Ya, Kak Budi, Pak. Iya, Pak Budi lagi. Pak Budi lagi. Tergantung Pak Budi. Sebenarnya sih juga saya pada waktu itu kalau tadi kan Om Albert bicara soal panti asuhan kan. Jadi waktu itu saya kan pernah saya tuh pernah awalnya kan saya pas SMP SMA kan ke panti asuhan bantunya. Nah itu saya merasa ya biasa aja, senang aja gitu. Terus kuliah kebetulan ada buat tugas gitu buat sosial gitu. Kita ke panti asuhan, kita bagi gitu kan. Ternyata setelah kita lulus, kita baca berita bahwa ternyata panti asuhan itu tempat itu eksploitasi anak. Kalau yang SMP SMA memang benar dari asuhan Katolik. Waktu itu kita memang waktu ke sana itu kita kondisinya prihatin banget dan kita rada curiga juga sih kayak tempatnya itu kayak kotor gitu, terus anaknya kayak dibiarin main-main nggak terurus gitu. Sedangkan kalau yang pengalaman dulu pas yang SMP SMA itu dia kayak anak-anak itu udah ada jadwalnya, terus habis itu udah ada kegiatannya masing-masing, sekolah semacam. Nah tapi ini dibiarin aja main-main gitu, nggak jelas gitu. Jadi sebenarnya sih ya kalau dari aku ya kadang-kadang kalau bantu itu kadang kita juga mesti lihat juga siapa yang dibantu gitu. Dari hati kita juga ada ngerasa wah ini orang layak dibantu apa enggak gitu. Layak apa enggak ya? Iya, dari hati nurani, dari pikiran gitu. Kalau misalnya kita yakin ya udah kita ini. Kalau udah terlanjur pun juga ya ikhlasan. Waktu itu pernah transfer ke orang yang nggak dikenal gara-gara janjiin beasiswa. Pernah ditipu. Transfer ke orang nggak dikenal waktu itu ketipu. Oh, yang kayak waktu dihack. Iya. Wah, ini udah mau transfer itu. Ya? Tapi untungnya nggak ada satupun. Tapi nyaris. Wendy sama teman saya Bambang. Baru-barunya nabung ya. Iya. Iya gitu. Ya. Bapak Ibu kalau udah cukup sharingnya, kita lanjut Pak ya, udah malam. Ya. Ini udah kita sekarang kita masuk ke doa umat spontan. Bapak, selamat malam, terima kasih atas diskusi kita dan sharing-sharing kita yang luar biasa
bagaimana kita bisa menerapkan perintah-Mu untuk bisa saling mengasihi dalam kehidupan kita di dunia ini. Marilah sekarang kita dengarkan doa-doa permohonan dari umat-Mu ini. Kami persilahkan Bapak Ibu yang mau berdoa. Kami berdoa untuk keluarga di lingkungan Thomas Aquinas agar semakin memancarkan terang Roh Kudus dalam hidup keluarga di lingkungan Thomas Aquinas sehari-hari, agar Engkau tetap tinggal di dalam karya dan pelayanan keluarga lingkungan Thomas Aquinas. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada malam hari ini banyak sekali sharing yang bisa kami petik untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Roh Kudus yang menuntun kami, supaya dalam hidup ini kami bisa mengamalkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari untuk kepada sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami ingin mendoakan semua orang-orang yang terkena dampak pandemi ini dengan tidak mendapatkan pekerjaan atau berkurangnya pendapatan. Berilah mereka mujizat rezeki yang mereka perlukan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan layak. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami juga mau membawakan sahabat kami Pak Wahyat Muko dari wilayah 1 yang sekarang sakit, cukup keras, cukup parah sakitnya. Ya Bapak, kami mohon kiranya berikanlah dia kesembuhan, pulihkanlah dia kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapak, demikianlah permohonan-permohonan dari kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjut ke berikutnya. Kita doakan doa penutup bersama-sama ya. Ya Allah, Engkau adalah kasih. Kami bersyukur atas segala kasih yang Kau anugerahkan kepada kami, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Bimbinglah kami agar kami dapat melakukan perintah Putra-Mu untuk hidup saling mengasihi satu sama lain pada masa yang sulit ini, agar kami patut menerima dari sahabatnya. Semoga dengan kuasa-Mu situasi pandemi ini segera berlalu dan kehidupan kami Kau pulihkan kembali. Hiburlah mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Berilah kekuatan bagi mereka yang tengah mengalami sakit karena virus ini maupun sakit yang lain. Demi Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus sekarang dan sepanjang segala masa. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga segenap perjalanan hidup kita, pelayanan kita, dan seluruh keluarga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan lagu penutup. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin Pak Albert buka